Tanggal 30 September tahun 1965, malam yang mencatat salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa yang kita kenal sebagai Gerakan Tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Malam itu, darah para perwira Angkatan Darat tertumpah dan arah politik bangsa pun berubah. Awal 1960-an, Indonesia hidup dalam ketegangan politik. Presiden Soekarno mengusung konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. PKI, Partai Komunis Indonesia, tumbuh pesat hingga menjadi partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Namun, pertumbuhan itu menimbulkan kecurigaan, terutama di tubuh Angkatan Darat. Ketegangan semakin meningkat dengan isu adanya Dewan Jenderal Perwira Tinggi yang disebut-sebut merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Pada malam 30 September tahun 1965, pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September bergerak. Mereka menculik dan membunuh 7 perwira Angkatan Darat. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo serta Letu Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Nasution yang menjadi korban salah sasaran. Jenazah mereka dibuang ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Pada pagi hari, 1 Oktober, kelompok ini menguasai RRI Pusat dan mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi. Namun, aksi ini tidak bertahan lama. Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrat, bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia merebut kembali kendali Jakarta. Setelah peristiwa itu, PKI dituduh sebagai dalang. Partai ini dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Gelombang kekerasan pun terjadi. Anggota dan simpatisan PKI diburu di berbagai daerah. Ratusan ribu orang ditangkap, dipenjara, bahkan tewas. Di sisi lain, kekuasaan Presiden Soekarno melemah. Sementara posisi Soeharto semakin menguat. Hingga akhirnya, pada tahun 1967, Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Inilah awal dari era Orde Baru. Siapa dalang sebenarnya dari G30S? Pertanyaan itu masih menjadi perdebatan hingga kini. Versi Orde Baru menuding PKI. Namun sebagian sejarawan mengajukan teori lain, adanya konflik internal militer, bahkan dugaan campur tangan asing. Amerika Serikat, Uni Soviet, hingga Tiongkok disebut-sebut memiliki kepentingan. Sejarah G30 SPKI masih menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terungkap. G30 SPKI adalah tragedi nasional yang menorehkan luka mendalam. Sejarah ini harus dikenang, bukan untuk membuka luka lama, melainkan agar kita belajar, merenung, dan memastikan tragedi serupa tidak pernah terulang kembali.